Saudara, dalam membuat evaluasi buku atau satu artikel, setidaknya ada 3 hal yang tercakup di dalamnya. Yang pertama, sifatnya informasi yang umum, sehubungan dengan buku atau artikel tersebut. Di dalamnya kita bisa memaparkan tentang tema utama, latar belakang, posisi teologi, penulis, lalu kemudian susunan subtema-temanya, lalu poin-poin penting yang perlu mendapatkan penekanan khusus, lalu kemudian argumentasi penulis dalam mendukung gagasan atau opininya. Itu yang pertama. Yang bagian kedua adalah evaluasi positif. Nah, evaluasi positif itu kita bisa memaparkan tentang kekuatan atau kelebihan dari isi buku tersebut, lalu kemampuan sang penulis di dalam menyusun kalimat demi kalimat, lalu gaya penulisan. Dan juga kita bisa memperhatikan bagaimana penulis menyusun tulisannya melalui perbandingan, mungkin ada silogisme, argumentasi, dan analogi yang dipakai pada tulisan tersebut. Yang ketiga, kita bisa melakukan evaluasi kritis atau evaluasi negatif. Nah, evaluasi ini melalui bukti-bukti sehubungan dengan kelemahan atau kekeliruan buku atau artikel tersebut. Nah, dalam kelemahan atau kekeliruan ini, kita bisa memaparkan data-data, misalnya ada kalimat-kalimat atau ada data-data yang kontradiksi, atau misalnya salah pengutipan, atau argumentasinya tidak nyambung, atau juga mungkin ada kalimat-kalimat yang diulang-ulang. Namun harus diingat bahwa dalam evaluasi kritis ini kita harus melakukannya secara fair, secara objektif, akurat, dan fokus kepada isu atau inti penulisan, bukan kepada pribadi pengarangnya. Nah, sekarang kita akan coba perhatikan satu tulisan book review yang sudah diterbitkan, sudah dipublish melalui satu jurnal. Buku yang direview ini adalah buku dengan judul 7 Things I Wish Christians Knew About the Bible. Ya, ini bukunya. Nah, informasi umum yang pertama bisa disampaikan pada buku ini adalah pertama tentang book title-nya, gitu ya. Ini, lalu kemudian ada juga cover-nya. Ini ada cover, lalu penulisnya. Ya, ada penulisnya, namanya siapa? Lalu ISBN-nya, lalu publisher-nya. Itu ya, ini informasi umum. Lalu kalau kita perhatikan pada hasil book review ini, sang pereview itu sudah memaparkan informasi yang umum ya, sehubungan dengan tulisan ini. Jadi dia sudah memaparkan dengan baik. Hal itu misalnya kita bisa perhatikan dari, misalnya di sini katakan Michael Bird nampaknya menangkap beberapa permasalahan ini. Itu sebabnya ia menulis buku yang terdiri dari 7 bab ini. Nah, di atas tadi di paragraf pertama ada latar belakang, lalu kemudian yang mereview ini menjelaskan berdasarkan latar belakang itu, kemudian Michael Bird menuliskan. Lalu kemudian ia memaparkan isi, mulai dari misalnya hal yang pertama yang dibahas oleh Bird, berarti ini adalah isi poin-poin penting. Lalu kemudian bab kedua. Selanjutnya, kalau kita memperhatikan pada bagian ini bab topik ketiga, yaitu bab ketiga. Jadi beliau memaparkan, lalu poin keempat atau isi dari bab keempat, lalu isi dari bab kelima dari 7 bab tadi ya, lalu kemudian isi dari bab ke-6, lalu isi bab yang ke-7 terakhir. Nah, dalam memaparkan isinya cukup 1 paragraf kalau perhatikan ya. Umumnya satu paragraf, cukup 1 paragraf. Ya, kecuali kalau misalnya dilihat ruang lingkupnya agak luas, ya mungkin 2 paragraf. Tapi 1 paragraf nampaknya cukup. Setelah kemudian ia menyampaikan hal-hal yang bersifat umum, informasi dari buku tersebut. Lalu kemudian perhatikan pada bagian ini. Ia mengatakan dalam beberapa hal, penulis memang mempertanyakan pemikiran Bird. Misalnya, usulan mengenai pengilhaman konseptual memang sangat menarik, akan tetapi hal tersebut belum bisa menjelaskan
pernyataan Yesus dan Paulus yang terkadang menekankan pentingnya kata-kata dalam teks kitab suci. Nah, ini adalah bagian dari evaluasi kritis yang disampaikan oleh yang mereview buku tersebut. Setelah kemudian ia menyampaikan ini, kemudian ia sampaikan evaluasi positifnya. Tapi perhatikan pada bagian ini ketika ia menyampaikan evaluasi negatif, ini ada footnote. Nah, ini footnote ini penting. Ya, dia mengutip dari sini, ya, dari tulisan ini. Footnote ini penting untuk menguatkan argumentasinya. Ya, untuk menguatkan argumentasinya ketika ia memberikan kritik yang negatif. Lalu kemudian di bagian paragraf terakhir ini evaluasi positif. Dia mengatakan meskipun demikian, terlepas dari beberapa ketidaksetujuan, penulis merekomendasikan buku yang apik ini. Jadi dia juga memberikan sudut positif sebab seluruh karya ini, perhatikan ya, sebab seluruh karya tersebut tentunya dapat menolong orang awam dan mahasiswa seminari tingkat awal yang sedang mencoba mengenal kitab suci mereka. Jadi dia mau menyampaikan sisi positif. Dan juga ini menjadi sebuah dukungan kepada pembaca, secara khusus dikatakan kepada mahasiswa tingkat awal. Nah, kira-kira ini gambaran ketika misalnya kita membuat book review atau juga kita mereview sebuah artikel. Terima kasih.